Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas C akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang asuhan keperawatan pada sistem endokrin, eksokrin pada pasien dewasa. Baik, yang pertama ialah penyakit goiter. Epidemiologi dari goiter sendiri, penyebab utama goiter itu akibat kekurangan iodium, mempengaruhi sebanyak 2,2 miliar orang. Kemudian, peningkatan prevalensi belum diketahui dengan pasti, namun ada salah satu penyebab peningkatan prevalensi goiter, yaitu dapat dikarenakan oleh peningkatan pemanfaat pencitraan radiologi seperti USG atau ultrasonografi. Ultrasonografi sendiri itu dapat mendeteksi nodul terkecil sehingga insiden nodul meningkat menjadi 60% sampai 70% pada orang dewasa. Kemudian peningkatan prevalensi goiter juga disebabkan oleh obesitas, resistensi insulin, dan sindrom metabolik. Kemudian menurut penelitian, wanita 4 kali lebih beresiko terkena goiter dibandingkan pria. Dan tidak ada perbedaan ras tertentu terkait prevalensi goiter. Untuk anatomi dan fisiologi dari kelenjar tiroid, yaitu anatominya, kelenjar tiroid adalah kelenjar endokrin terbesar pada tubuh yang terletak di bagian leher. Beratnya sekitar 20 gram, memiliki bentuk seperti kupu-kupu, terdiri dari 2 lobus yang dihubungkan oleh jaringan tiroid yang disebut dengan isthmus. Lobus terletak di kedua sisi lateral, bagian atas trakea, dan bagian bawahnya ialah faring. Kelenjar tiroid memiliki panjang sekitar 5 cm dengan lebar 3 cm, meluas dari vertebra cervical 7 sampai vertebra torakal 1. Untuk fisiologisnya sendiri, yaitu fungsi utama dari kelenjar tiroid sebagai regulasi atau pengaturan fungsi tubuh seperti pengeluaran energi dan metabolisme. Kemudian kelenjar tiroid mensekresikan hormon tiroksin dan triiodotironin. Hormon-hormon tersebut berfungsi untuk meningkatkan kecepatan metabolisme di dalam tubuh. Hormon tiroid merupakan iodinat hormon, yaitu untuk menghasilkan hormon tiroid diperlukan iodium, di mana iodium akan dikonsentrasikan dari sirkulasi dan mengatur iodium untuk bergabung ke dalam molekul hormon tiroid. Untuk definisi dari goiter sendiri, goiter disebut juga sebagai gondok atau struma, berasal dari bahasa Latin, yaitu tumidum guter, yang berarti tenggorokan yang membesar. Goiter juga didefinisikan sebagai pembesaran kelenjar tiroid 2 kali atau lebih dari ukuran normalnya, dengan berat mencapai 40 gram atau lebih. Berdasarkan fisiologisnya dan klinisnya, goiter diklasifikasikan sebagai berikut. Berdasarkan fisiologisnya dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu eutiroidisme, kemudian ada hipotiroidisme dan hipertiroidisme. Eutiroidisme yaitu keadaan kelenjar tiroid yang membesar atau tidak normal, tetapi fungsinya masih normal. Sedangkan hipotiroidisme itu terdapat kumpulan manifestasi klinis akibat berkurangnya atau berhentinya produksi dari hormon tiroid. Sedangkan hipertiroidisme itu kumpulan manifestasi klinis akibat kelebihan dari produksi hormon tiroid. Berdasarkan klinisnya, goiter dibagi menjadi 2, yaitu goiter toksik dan goiter non-toksik, di mana toksik itu terjadi kelebihan hormon tiroid di dalam tubuh sehingga menyebabkan hipermetabolisme. Sedangkan goiter non-toksik itu tanpa disertai tanda-tanda adanya hipertiroidisme atau hipotiroidisme. Untuk etiologinya, goiter itu disebabkan oleh defisiensi iodium atau kekurangan iodium, kemudian adanya kelainan metabolik kongenital yang menghambat sintesa hormon tiroid, kemudian goitrogen yaitu zat kimia penghambat produksi hormon kelenjar tiroid, kemudian disebabkan juga karena penghambat sintesa hormon oleh obat-obatan, misalnya tiokarbamid dan ada juga litium.
Untuk patofisiologinya sendiri yaitu penyebab goiter sebagian besar itu karena kurangnya iodium. Jadi saat iodium berkurang akan terjadi penurunan produksi dari hormon tiroid. Karena hormon tiroid sendiri dalam produksinya memerlukan iodium. Sehingga saat hormon tiroid menurun terjadi peningkatan produksi thyroid stimulating hormone atau TSH. TSH akan mensekresikan tiroglobulin dalam jumlah yang besar. Peningkatan TSH sendiri akan mengakibatkan kelenjar tiroid bekerja dengan lebih keras, sehingga kelenjar tiroid akan mengalami pembesaran atau hiperplasi. Sedangkan saat kelebihan iodium, itu akan terjadi penghambatan pelepasan hormon tiroid dari kelenjar tiroid, sehingga terjadi peningkatan konsentrasi hormon TSH, sehingga terjadi hiperplasi atau pembesaran kelenjar tiroid. Untuk tanda dan gejalanya yaitu tadi kan sudah diklasifikasikan berdasarkan fisiologinya, itu ada eutiroidisme, di mana eutiroidisme ini tanpa gejala tapi ada pembesaran pada kelenjar tiroid. Di sini yang terdapat tanda dan gejala yaitu pada jenis hipotiroid dan juga hipertiroid. Teman-teman bisa membaca pada tabel ya. Yang pasti ada pembesaran pada kelenjar tiroid itu sendiri, baik nodular atau difusa. Untuk prosedur dari goiter sendiri, untuk mendiagnosis atau mendeteksi adanya penyakit goiter dapat dilakukan dengan berbagai pemeriksaan. Yang pertama yaitu ada inspeksi, di mana pemeriksa akan mengamati adanya pembengkakan pada nodul pada bagian leher penderita. Yang diamati meliputi lokasi, ukuran, jumlah nodul, bentuk difusi atau nodul. Difusi sendiri yaitu bentuk pembengkakan atau pembesaran yang merata, sedangkan nodul itu terdapat benjolan yang terlihat. Kemudian inspeksi juga mengamati gerakan pada saat penderita menelan makanan atau minuman. Pemeriksaan juga dapat dilakukan dengan cara palpasi. Palpasi yaitu dengan cara meraba kelenjar tiroid menggunakan ibu jari kedua tangan. Kemudian juga ada tes fungsi hormon. Tes fungsi hormon ini yaitu untuk mengetahui status fungsional atau kualitas dari kelenjar tiroid. Tes fungsi ini meliputi pemeriksaan kadar tiroksin, triiodothyronin, dan thyroid stimulating hormone. Kemudian ada foto ronsen leher untuk melihat adanya penekanan atau penyumbatan di jalan napas akibat pembesaran dari kelenjar tiroid. Kemudian ada ultrasonografi atau USG untuk melihat ukuran goiter dan kemungkinan adanya kelainan lain seperti kista, adenoma, dan kemungkinan karsinoma. Kemudian ada scan tiroid untuk mengevaluasi fungsi dari kelenjar tiroid, yaitu dengan cara menyuntikkan sejumlah radioaktif bernama technetium 99M dan yodium 125 atau yodium 131 ke dalam pembuluh darah. Kemudian ada biopsi aspirasi jarum halus atau fine needle aspiration biopsi, yaitu dengan cara memasukkan jarum halus ke dalam leher pasien dengan bantuan USG. Kemudian melalui jarum tersebut akan diambil sampel jaringan kelenjar tiroid dan kemudian akan diamati melalui pemeriksaan laboratorium. Untuk penata laksanaan medis sendiri yaitu ada farmakologi dan non-farmakologi. Untuk farmakologinya sendiri yaitu ada pembedahan kelenjar tiroid bernama tiroidektomi. Jadi pembedahan ini dilakukan dengan mengangkat sebagian besar dari kelenjar tiroid. Kemudian ada yodium radioaktif dengan memberikan radiasi dosis tinggi pada kelenjar tiroid sehingga akan terjadi ablasi jaringan. Kemudian ada pemberian tiroksin dan obat antitiroid. Pemberian tiroksin atau T4 ini untuk menekan kadar TSH sehingga hipotiroidisme akan teratasi. Kemudian obat antitiroid untuk mempengaruhi sintesis hormon-hormon tiroid. Untuk penata laksanaan medis non-farmakologi itu dapat dengan cara istirahat, diet, dan pengobatan herbal. Oh ya teman-teman, sebelum kita masuk ke asuhan keperawatan goiter,
kita akan menyaksikan bersama-sama mengenai pembedahan tiroidektomi atau pengangkatan kelenjar tiroid. Baik, mari kita saksikan bersama-sama videonya. Patient presents with a large papillary carcinoma of the left thyroid lobe, measuring approximately 6 centimeters. A skin incision is made along a pre-marked line. Skin hooks are placed as the incision is developed down through the platysma. The platysma layers come into view and are dissected. The skin flaps are developed. The flaps are retracted. The anterior border of the sternocleidomastoid muscle is isolated, and harmonic focus plus shears with adaptive tissue technology are introduced for dissection. Focus plus is used for both blunt and sharp dissection. The internal jugular vein is noted under the crossing tendon of the omohyoid muscle. Care is taken to protect this vessel. Dissection of muscle continues using electrocautery, blunt dissection, and Focus Plus. Tonsil clamps are used as retractors, and the sternohyoid muscle is divided using electrocautery. The sternohyoid muscle is used as an auto-retractor to retract the skin flap, which allows the surgeon access to the compartment. The muscle is tied at each end and retracted. The sternothyroid muscle is identified. The sternothyroid muscle, overlaying the gland, is dissected using electrocautery. Focus Plus is reintroduced for dissection. With the larger size of the lesion, a superior U-shaped cut is used to divide the sternothyroid muscle. Muscle is now taken from above, approaching the superior pole first. The internal jugular and carotid vessels are noted. Surgical clips are placed on venous tributaries from the internal jugular. Then the vessels are taken with Focus Plus. Dissection continues around the superior pole. The tumor is found underneath the phalange of the lateral wing of the voice box and palpated. Mobilization continues with Focus Plus. The superior corner of the larynx or voice box is pointed out to demonstrate the extent of the lesion, noting that the tumor is wrapping around the structure. Dissection moves to the inferior pole of the left lobe of the thyroid. Tissues that are adherent between the tumor and the esophagus are separated. The tumor is starting to invade the serosal layer of the esophagus, noted here. Part of the muscular layer has been removed as it was involved with the tumor. Further dissection of the muscular layer continues. Attachments are separated over the trachea, which is noted, and proximal to the larynx. Focus Plus is used to detach the tumor at the isthmus, along with electrocautery. The tumor is found to be wrapped around a nerve. The nerve is noted as it exits the site of the tumor and goes behind the larynx. Blunt dissection continues, and Focus Plus is used to complete the mobilization of the tumor. The specimen is removed. The site is irrigated. A drain is placed. The sternohyoid muscle is released and repaired by suture. Additional sutures are placed. The incision is closed in the usual manner. Selanjutnya ialah asuhan keperawatan di mana riwayat kesehatan dahulu pasien belum pernah dioperasi, belum pernah dirawat di rumah sakit, pasien
hanya menderita penyakit ringan seperti pilek dan batuk. Pasien mengobati penyakit tersebut dengan membeli obat bebas di warung. Pasien tidak memiliki riwayat alergi terhadap obat maupun makanan tertentu. Kemudian riwayat kesehatan keluarga, pasien mengatakan bahwa tidak ada keluarga yang menderita penyakit goiter. Pasien juga mengatakan bahwa dirinya lah yang pertama dalam keluarga menderita penyakit goiter. Untuk pengkajian pola Gordonnya, yang pertama persepsi kesehatan dan pemberian kesehatan, di mana keluarga klien mengatakan jika sakit ringan mereka akan membeli obat bebas di warung atau toko obat. Pola nutrisinya IMC normal, tidak mengalami penurunan nafsu makan, tidak mengalami penurunan berat badan. Pola eliminasi tidak mengalami kesulitan BAB. Untuk pola aktivitas sendiri, pasien tidak ada keluhan dalam beraktivitas, pasien menyukai olahraga, senam, dan pasien rutin mengikuti senam setiap hari, minggu. Pola tidur dan istirahat, pasien tidak mengalami masalah gangguan tidur. Pola kognitif dan perseptual, daya ingat baik, tidak ada masalah indera. Pola persepsi diri, malu akibat benjolan di leher, sadar akan peran menjadi ibu dan istri. Kemudian pola reproduksi dan seksualitas, pasien mengaku saat sakit jarang memenuhi kepuasan seksualitasnya. Fertilitas pasien pada 13 tahun terakhir yaitu anak keduanya. Peran dan hubungan, pasien tinggal di rumah bersama suami dan 2 anaknya, dan pasien memiliki peran penting menjadi ibu rumah tangga. Pola manajemen coping stres, jika ada masalah, pasien akan menceritakan masalahnya kepada orang terdekat. Sistem nilai dan keyakinan, sebelum sakit, pasien selalu mengikuti kegiatan keagamaan di lingkungannya. Namun saat sakit, pasien seringkali tidak hadir dalam kegiatan keagamaan dan memilih menghabiskan waktu untuk di rumah. Selanjutnya ialah pemeriksaan fisik atau head to toe. Kesadarannya kompas mentis, untuk TTV-nya yaitu 130/90 mm Hg, respiratory rate-nya 23 kali per menit, nadinya 98 kali per menit, suhunya 36,6 derajat Celcius. Untuk tekanan untuk tinggi badan 165 cm, berat badan 60 kg. Kulit kepala bersih, tidak ada edema, matanya simetris, selera putih, tidak ada purulen. Telinga simetris, bersih, tidak ada gangguan pendengaran, tidak ada purulen. Untuk hidung simetris, sedikit kotor, indera penciuman berfungsi dengan baik, tidak ada polip, tidak ada cuping hidung. Leher ada pembesaran kelenjar tiroid yang membesar sekitar 2 kali ukuran normal. Terdapat benjolan dan nyeri saat ditekan pada daerah leher. Dengan keterangan goiter stadium 2. Raba kelenjar tiroid sebelah kiri dengan diameter kurang lebih 2 cm. Dada simetris, tidak ada edema sonor vesikuler. Abdomen tidak ada lesi atau luka operasi, bising usus 19 kali per menit, timpani, tidak ada nyeri tekan, tidak ada pembesaran hepar. Untuk urogenital, fungsi berkemih baik, tidak terpasang kateter, ekstremitasnya simetris, tidak ada odem, tidak ada deformitas, kulit dan kuku ukur baik, CRT kurang dari 2 detik, tidak ada clubbing finger, tidak ada cyanosis, dan kulit terasa hangat saat dipegang. Keadaan lokal tidak ada cyanosis dan akral hangat. Untuk pemeriksaan penunjangnya, yaitu ada pemeriksaan laboratorium, seperti pengukuran kadar tiroksin, kreatinin, ureum, dan lain-lain. Kemudian ada terapi medis dan pemeriksaan diagnostik, seperti pengobatan jenis antibiotik, kemudian ada non-steroidal anti-inflammatory drugs, ada antifibrinolistik dan antiemetik. Kemudian ada pemeriksaan diagnostik meliputi pemeriksaan kadar thyroid stimulating hormone, pemeriksaan kadar tiroksin, dan pemeriksaan elektrokardiogram atau EKG. Untuk pathway dari goiter yaitu bisa disebabkan oleh 2, yaitu defisiensi iodium dan juga zat kimia dan obat-obatan. Untuk defisiensi iodium atau kekurangan zat iodium akan mengakibatkan tidak teroksidasinya iodium, sehingga tiroksin tidak terbentuk. Karena hormon tiroksin sendiri memerlukan adanya iodium. Karena hormon tiroksin tidak terbentuk, maka akan terjadi perangsangan pada kelenjar hipofisis untuk meningkatkan produksi dari thyroid stimulating hormone, sehingga terjadi hiperplasi atau hipertrofi atau pembesaran kelenjar tiroid yang menyebabkan goiter atau struma atau gondok,
Selain itu, penyebab struma juga dapat diakibatkan oleh zat kimia dan obat-obatan seperti fenolik dan tiokarbamid, di mana akan menghambat sintesis dari hormon tiroid sehingga terjadi penurunan sekresi tiroid dan sekresi tiroksin dan triiodotironin, kemudian meningkatkan pelepasan dari thyroid stimulating hormone oleh kelenjar hipofisis, akan terjadi peningkatan jumlah sel folikel sehingga terjadi pembesaran atau hipertrofi kelenjar tiroid, yaitu terjadinya goiter atau struma. Kemudian untuk penanganan medisnya, yaitu dengan pembedahan dengan nama tiroidektomi, yaitu pengangkatan kelenjar tiroid baik sebagian atau total, di mana akan muncul masalah saat pre-operasi dan post-operasi. Di pre-operasi yaitu adanya ketidakpastian operasi karena kurangnya terpapar informasi tindakan pembedahan, sehingga terjadi perasaan tidak tenang dan muncul masalah keperawatan ansietas. Kemudian benjolan kelenjar tiroid yaitu menyebabkan leher bertambah besar, sehingga muncul rasa malu, sehingga muncul masalah keperawatan gangguan citra tubuh. Untuk masalah post-operasi sendiri yaitu terjadinya terputusnya kontinuitas jaringan syaraf dan pembuluh darah, sehingga merangsang pengeluaran histamin dan prostaglandin, sehingga muncul masalah keperawatan yaitu nyeri akut. Kemudian ada efek pemberian anestesi, menyebabkan pasien mual dan muntah, sehingga terjadi motilitas pencernaan, menyebabkan masalah keperawatan disfungsi motilitas gastrointestinal. Kemudian ada analisis data, diagnosis, dan juga perencanaan pre dan post operasi. Yaitu dengan analisis data, pasien mengatakan rasa cemas, khawatir, takut dipasang infus, takut tindakan operasi, baru pertama kali operasi, menanyakan kapan dan pelaksanaan operasi. Untuk data objektifnya, pasien tampak gelisah, tampak bingung, tekanan darahnya tinggi, respiratory rate-nya 23 kali per menit dengan diagnosis ansietas. Kemudian perencanaannya yaitu tingkat ansietas dan kriteria hasil, yaitu perilaku gelisah, verbalisasi kebingungan, dan verbalisasi khawatir menurun. Tekanan darah dan frekuensi pernafasan diharapkan kembali normal. Kemudian analisis data dengan data subjektif, pasien mengatakan malu saat bertemu tetangga dan teman-temannya. Kemudian data objektifnya karena terdapat benjolan pada leher sebelah kiri. Dengan diagnosis gangguan citra tubuh, dengan perencanaan yaitu citra tubuh dengan kriteria hasil, melihat bagian tubuh dan verbalisasi perubahan gaya hidup meningkat, verbalisasi kekhawatiran, penolakan atau reaksi orang lain itu menurun. Kemudian analisis data subjektif, pasien mengatakan merasa mual, objektifnya pasien muntah, disfungsi 15 kali per menit, diagnosisnya yaitu disfungsi motilitas gastrointestinal, dengan perencanaan yaitu motilitas gastrointestinal, dengan kriteria hasil mual dan muntah menurun. Kemudian ada analisis data, pasien mengatakan nyutan dan nyeri pada area luka operasi. Dengan data objektif skala nyeri 5, terdapat luka operasi di leher kiri, pasien tampak melindungi area nyeri, tekanan darah 130/90 mm/Hg, respiratory rate-nya 23 kali per menit, dan nadi 90 kali per menit. Pasien juga tampak meringis dengan diagnosis nyeri akut, perencanaan yaitu tingkat nyeri dengan kriteria hasil gelisah, menarik diri, dan meringis menurun. Untuk intervensinya sendiri yaitu ada reduksi ansietas dan persiapan pembedahan. Untuk diagnosis ansietas, evaluasinya yaitu pasien masih cemas, khawatir, takut dipasang infus, takut dengan tindakan operasi, pasien sudah tahu waktu dan pelaksanaan operasi. Objektifnya sudah bisa teknik napas dalam, pasien mulai puasa untuk persiapan operasi, kemudian analisisnya masalah tratasi sebagian. Untuk planningnya yaitu lanjutkan intervensi. Kemudian intervensi promosi citra tubuh untuk gangguan citra tubuh. Evaluasinya yaitu subjektif, pasien masih malu jika bertemu teman atau tetangga. Objektifnya terdapat benjolan pada leher sebelah kiri. Kemudian analisisnya masalah tratasi sebagian. Untuk planningnya yaitu lanjutkan intervensi.
intervensi manajemen nutrisi, manajemen muntah untuk masalah disfungsi motilitas gastrointestinal. Evaluasinya yaitu pasien mengatakan sudah tidak mual, objektifnya pasien tidak muntah, disim ususnya 20 kali per menit, analisisnya masalah teratasi, pentingnya hentikan intervensi. Kemudian untuk manajemen nyeri, untuk diagnosis nyeri akut, yaitu evaluasinya subjektifnya pasien mengatakan nyeri bertambah saat menggerakkan leher, nyeri tertarik, nyeri secara tiba-tiba. Untuk objektifnya skala nyeri 5, terdapat luka postoperasi, pasien tampak meringis. Untuk analisisnya masalah belum teratasi, untuk planningnya yaitu lanjutkan semua intervensi. Selanjutnya tonsilitis. Ya, ini merupakan gambaran tonsil, di mana tonsil ini sebagai organ yang berperan dalam imunitas, terutama pada anak usia 1 tahun ke atas. Nah, kenapa dari usia 1 tahun ke atas? Karena dari bayi baru lahir itu kan anak mendapat imunitas dari warisan ibunya, dan semenjak umur 1 tahun, anak menggunakan tonsil sebagai organ imunitas utamanya. Nah, karena tonsil yang menjadi organ imunitas utama inilah, tonsil dapat menginfeksi karena dia biasanya kalau tidak bisa membunuh atau memakan bakteri atau virus, dia akan menyimpan bakteri atau virus itu sehingga bisa menyebabkan peradangan tonsil atau amandel yang disebut dengan tonsilitis. Selanjutnya. Untuk etiologi dari tonsilitis ini disebabkan oleh virus dan bakteri, di mana faktor penunjangnya ini bisa dari rangsangan kronis, atau hygiene yang buruk, pengaruh cuaca, seperti cuaca dingin, alergi, keadaan umum seperti gizi buruk atau kelelahan fisik, dan juga pengobatan tonsilitis, seperti melalui antibiotik yang tidak adekuat. Lalu gejalanya yaitu mual dan muntah, nyeri tenggorokan, sulit menelan, bau mulut, tonsil yang bengkak dan keluar eksudat, ostalgia atau nyeri pada telinga, demam, dan pembesaran kelenjar limfa. Untuk patofisiologi, bakteri atau virus akan masuk melalui saluran pernafasan, bisa melalui hidung atau mulut. Lalu bakteri atau virus itu akan menyebar melalui sistem limfa, dan akhirnya tonsil akan meradang, membengkak, dan muncul kemerahan serta keluar eksudat. Selanjutnya. Untuk prosedur diagnostik, yaitu pertama adalah kultur. Kultur ini di mana mengambil sampel dari swab tenggorok untuk mengetahui spesies bakteri atau virus. Namun biasanya untuk swab di permukaan tonsil saja itu kurang efektif karena di permukaan tonsil itu banyak flora normal di mana bakteri di sana seharusnya tidak berpengaruh apa-apa bagi tonsil. Jadi biasanya untuk mengetahui diagnosis penyebab spesies yang tepat itu bisa melakukan biopsi. Biopsi ini merupakan pengambilan sedikit jaringan tonsil untuk mengetahui keganasannya, juga penyebab spesies bakteri atau virus. Yang ketiga yaitu radiologi, melalui seperti CT scan atau ronsen, foto dari lateral atau samping, anterior posterior cervical untuk mengetahui adanya pembengkakan massa tonsil beserta ukuran dan lokasi lesi. Untuk penata laksanaan medis, dari farmakologinya, pemberian antibiotik, namun jika tidak ada reaksi atau tidak ada perubahan, bisa dilakukan tonsilektomi atau operasi pengangkatan tonsil. Selanjutnya, untuk penata laksanaan non-farmakologi dari penelitian yang dilakukan oleh Listiawati 2016,
2016, jamu herbal yang mengandung jahe dan jeruk nipis itu dapat meredakan peradangan pada tonsil. Selanjutnya. Sebelum masuk ke asuhan keperawatan, kita akan menyaksikan video tonsilektomi atau bagaimana prosedur pengangkatan tonsilitis. During your tonsillectomy, your surgeon will use a special retractor to hold your mouth open and a tongue depressor to ensure an unobstructed view of your tonsils. Your surgeon will grasp each tonsil one at a time with tonsil forceps. Cut it away from the surrounding tissue and remove it with a snare or a tonsil guillotine clamp. Electrocauterization or clamps and ties will stop any bleeding at the site where the tonsils were removed. This area generally heals naturally without stitches. The procedure for an adenoidectomy is very similar to that for a tonsillectomy. Both procedures can generally be done in 20 to 60 minutes. Selanjutnya asuhan keperawatan. Di sini ada identitas klien atas nama anak N, umur 11 tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan SD, dan tanggal masuk rumah sakit 8 Maret 2010, dan tanggal penggajian di tanggal yang sama di 2 jam setelahnya. Untuk riwayat kesehatan, diagnosa medisnya yaitu tonsilitis dengan keluhan utama demam 3 hari dan nyeri telan. Riwayat penyakit sekarang yaitu ibu pasien mengatakan anaknya pilek, tidur dengan kebiasaan mengorok, dan demam sejak 3 hari yang lalu, yaitu di 5 Maret. Riwayat penyakit terdahulu, penyakit yang pernah dialami yaitu sudah mengidap tonsilitis sejak kelas 4 SD dan hanya meminum obat. Lalu yang kedua, alergi tidak ada, baik obat maupun makanan, imunisasi lengkap sejak lahir, kebiasaan atau pola hidup, pasien dulunya dikenal aktif di sekolah dan bermain, dan juga obat-obatan yang digunakan saat mengidap tonsilitis yaitu paracetamol dan cefotaxime. Selanjutnya. Pengkajian pola Gordon, persepsi kesehatan, pembenaran kesehatan, periksa pasien memeriksakan dirinya kalau saat sedang sakit saja, pola nutrisi dan metabolik, sebelum sakit makan 3 kali sehari dan sesudah sakit sekali sehari, pola eliminasi, buang air kecil 2-5 kali sehari, dan buang air besar sekali sehari. Pola aktivitas dan latihan, makan dan minum dibantu oleh ibunya, dan sering tiduran. Pola tidur dan istirahat, tidur 6 jam sehari dengan kebiasaan mengorok, fungsi kognitif dan perseptual, dapat mengingat dengan baik, dan tidak adanya kelainan indera. Pola persepsi diri, memandang anak yang disayangi keluarga dan temannya, pola seksual dan reproduksi, belum menstruasi dan belum tertarik pada lawan jenis. 9. Pola peran dan hubungan, yaitu anak sangat dekat dengan sang ibu, namun sedikit pemalu dengan orang-orang yang baru. Manajemen coping stres, selalu menceritakan semua masalahnya kepada ibu, dan nilai dan keyakinan, sholat 5 waktu bersama keluarga. Selanjutnya. Untuk pengkajian fisik, kesadaran kompos mentis dengan TTV berikut, juga pengukuran antometri, kepala bersih, simetris, tidak ada kemerahan, mata juga simetris, dengan konjungtiva tidak anamis dan tidak ada sekret. Telinga, hidung, mulut dan gigi juga simetris, tidak ada serumen, hidung juga tidak ada polip, dan gosok gigi 2 kali sehari. Leher, terdapat nyeri telan karena tonsilitis. Nyeri seperti ditusuk yang meluas ke daerah tenggorokan. Skala nyeri 5, dan setelah dioperasi skala meningkat yaitu menjadi 7. Tidak ada pembesaran tiroid.
Untuk dada, napas teratur, berbunyi sonor, tidak ada bunyi ronki dan wheezing, jantung berirama teratur. Abdomen berbunyi timpani, simetris, dan tidak ada nyeri tekan. Genital dan anus tidak pakai kateter, ekstremitas atas dan bawah tidak sulit bergerak, dan terpasang infus RL. Kulit dan kuku, kulit kemerahan yang dikarenakan demam, lalu kuku bersih dan keadaan lokal tidak mengidap penyakit persarafan. Selanjutnya, pemeriksaan penunjang, saya lampirkan salah satu hasil pemeriksaannya. Pemeriksaan lainnya itu ada hasil lab dan juga CT scan. Berikut hasil ronsennya dapat dilihat ada pembengkakan tonsil yang agak gelandot istilahnya, yaitu. Dan pathway-nya dapat dilihat seperti ini, di mana disebabkan oleh bakteri dan terjadinya inflamasi. Terapi medisnya yaitu infus RL 30 tetes per menit, dan juga cefotaxime 2 kali sehari 500 mg, vitamin C 2 kali sehari 50 mg, paracetamol 3 kali sehari 400 mg. Selanjutnya. Berikut analisa datanya. Ibu pasien mengatakan demam 3 hari dengan suhu tubuh 38,9 derajat, kulit kemerahan, sehingga diagnosanya yaitu hipertermia. Berdasarkan dengan proses penyakit, ditandai dengan suhu di atas normal dan kulit merah dan terasa hangat. Diagnosa kedua, pasien merasa nyeri telan seperti ditusuk, skala nyeri 5, terlihat memegangi tenggorokannya dan jarang bicara. Diagnosanya yaitu nyeri akut. Dan yang ketiga, pasien berkata takut operasi. Pasien terlihat gelisah, cemas, dan raut muka tegang. Diagnosanya yaitu ansietas. Ketiga diagnosa ini merupakan diagnosa di preoperasi. Dengan tindakan perencanaannya yaitu untuk hipertermia, termoregulasi, kriteria hasil yaitu suhu tubuh dan suhu kulit, juga kulit merah dapat membaik. Untuk nyeri akut, perencanaannya tingkat nyeri dengan kriteria hasil keluhan nyeri meringis, juga sikap protektif dan gelisah menurun. Yang ketiga, diagnosa ansietas, perencanaannya tingkat ansietas, kriteria hasil verbalisasi bingung, khawatir, dan tegang menurun. Untuk diagnosa post-operasi yaitu pertama, nyeri akut, yang data subjektifnya yaitu pasien merasa nyeri bahkan saat diam, dan juga saat berbicara di daerah bekas operasinya. Data objektif, skala nyeri 7, ada bekas luka operasi dan tidak mau membuka mulutnya. Diagnosa kedua yaitu risiko defisit nutrisi, dibuktikan dengan ketidakmampuan menelan makanan. Pasien berkata kegenangan saat sakit, dan pasien terlihat tidak menghabiskan porsi makanannya, terlihat lemas dan juga bibir kering. Untuk perencanaannya, di nyeri akut, yaitu tingkat nyeri, kriteria hasil keluhan nyeri, meringis, sikap protektif, dan gelisah dapat menurun. Untuk perencanaan risiko defisit nutrisi, yaitu status nutrisi, kriteria hasil porsi makanan, kuat otot pengunyah, dan juga kuat otot menelan, nafsu makan dapat membaik. Selanjutnya. Untuk intervensi, yaitu manajemen hipertermia dan pemberian obat oral. Dan evaluasinya yaitu pasien berkata tubuhnya tidak hangat lagi, suhu juga sudah normal 36,5 derajat Celcius, kulit tidak merah, hipertermia teratasi, dan intervensi
Pasien berkata nyeri telah berkurang, skala 2, pasien tampak diam, dan nyeri akut teratasi sebagian sehingga melanjutkan intervensi. Yang ketiga, reduksi ansietas. Dari diagnosa ansietas, pasien berkata sudah tidak takut mau dioperasi. Tidak tampak gelisah, cemas, atau tegang, dan ekspresinya tenang. Ansietas di sini teratasi sebagian, sehingga di sini ansietas teratasi, sehingga hentikan intervensi. Untuk diagnosa keempat, yang di post-operasi, intervensinya yaitu manajemen nyeri dan pemberian obat intravena. Pasien berkata nyeri telan berkurang, skala 3, tampak tenang, dan juga nyeri akut teratasi sebagian sehingga lanjutkan intervensi. Yang kelima, manajemen gangguan makan. Dari diagnosa risiko defisit nutrisi. Evaluasinya, pasien berkata mau makan sedikit dengan berat badan 35 kg, pasien terlihat mau makan, dan risiko defisit nutrisi teratasi sebagian sehingga lanjutkan intervensi.